Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Berlianti Sugiono dengan NIM D1819028 dari Prodi D3 Perpustakaan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Kembali lagi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya sudah melakukan beberapa tutorial di part 1, lalu saya lanjutkan ini di part 2. Yang pertama saya akan melakukan tutorial entry bibliografi, kemudian proses sirkulasi, upgrading slips, dan setting jaringan otomasi perpustakaan. Silakan simak ya teman-teman. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu menyalakan SAM, yaitu pada menu Apache dan MySQL-nya kita start, lalu kita akan masuk ke slims. Yang pertama, saya akan melakukan tutorial untuk memasukkan atau mengentry sejumlah bibliografi, yaitu jumlahnya 3 buku atau 3 judul buku. Sebelumnya di sini saya sudah mengentrykan dengan total 100 buku, yang kalau di part 1 kan itu ada perpindahan data yang awalnya 50, terus saya pindahkan ke Akasia yang baru. Nah, ini di Akasia yang baru ini saya sudah menginput 100 buku, dan ini buku-bukunya. Nah, kemudian saya akan menunjukkan tutorial untuk bagaimana caranya mengentry bibliografi atau buku yang baru. Yang pertama, saya akan mengentrykan buku yang berjudul Terelie Sepotong Hati yang Baru. Kita tulis judulnya terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan nama pengarangnya. Sebenarnya saya juga sudah pernah menginput karya dari Terelie. Untuk selanjutnya, pernyataan tanggung jawab ini bisa kita tulis. Ini ditulis oleh Terelie. Kemudian untuk edisi, karena saya tidak tahu edisinya ini punya, jadi kita skip aja. Kemudian yang add pattern, ini prefix dan suffix ini adalah huruf awal dan huruf akhir dari judul. Jadi kan judulnya adalah Sepotong Hati yang Baru, maka S, kemudian tambahkan U. Kemudian serial numbernya 5. Kemudian kita pilih eksemplar yang sudah kita input tadi. Nah, total itemnya ini adalah sebanyak 5 eksemplar. Kemudian GMD ini bisa kita pilih teks, karena saya tidak tahu tipe isi, tipe media, tipe membawa, dan lain-lain bisa kita skip. Kalau terbit ini bukan tidak menggunakan kala terbit. Lalu kita akan cari data dari buku Sepotong Hati yang Baru di Gramedia. Nah, ini dia adalah data-data dari buku Terelie. Kan kita sudah sampai di ISBN. Kita cari ISBN-nya di detail. Kita copy saja. Kemudian kita paste. Lalu penerbitnya tadi Mahaka Publishing. Sudah ada sebelumnya, kita masukkan. Terus tahun terbitnya tadi 2012. Karena di sini tidak ada tempat terbitnya, kita cari. Terbitnya di Jakarta. Kemudian deskripsi fisiknya ini adalah seperti ini ya, kayak banyaknya halaman, kemudian tingginya seperti itu. Ini kita copy ini saja. Nah, kalau tidak ada judulnya juga nggak apa-apa. Klasifikasinya karena ini adalah novel fiksi 8-3,
Kemudian nomor panggilnya adalah tiga huruf awal dari pengarangnya, caps lock semua, kemudian tambahkan satu huruf awal dari judul bukunya. Terus subjeknya kita tambahkan misalnya novel. Nah, untuk bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian abstrak campuran ini kita cari di deskripsi ini ya, kita copy. Kemudian untuk sampulnya kita cari nih. Nah, kemudian lampiran berkas ini adalah berisi file PDF-nya, kita tulis judulnya dan pengarangnya. Kemudian kita pilih file yang akan digunakan di download, sudah saya siapkan. Deskripsinya bisa kita berikan mungkin isinya atau seperti itu. Aksesnya publik, kemudian ini tidak usah, kita bebaskan saja, kemudian unggah sekarang. Kita sudah berhasil diunggah. Selanjutnya kemudian untuk sembunyikan di opak ini akan saya tunjukkan, kemudian promosi ke beranda akan saya promosikan soalnya agar nanti buku tersebut bisa muncul di beranda. Kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah berhasil menginput data buku Terlies foto ada yang baru. Kemudian saya akan memasukkan atau menginput bibliografi lagi sebanyak 2 agar menjadi 3 bibliografi. Nah, saya sudah selesai untuk menginput 3 bibliografi, yaitu yang pertama ada Sepotong Hati yang baru ini ya, maksudnya saya edit terlebih dahulu. Ada Sepotong Hati yang baru Terelie dengan jumlah 5 eksemplar, kemudian Sang Pemimpi dari Andrea Hirata dengan jumlah 5 eksemplar, Laskar Pelangi dari Andrea Hirata dengan jumlah 5 eksemplar. Lalu kita bisa lihat di opak ini ya, 3 judul tadi ketika diinput begini akan muncul di beranda depan. Kemudian kita juga bisa cari di sini seperti ini. Misal kita ingin melihat detailnya, seperti ini. Nah, nanti akan muncul data-datanya. Kemudian kita bisa mendownload file yang telah kita masukkan tadi di sini. Seperti itu kurang lebih untuk memasukkan entry data bibliografi. Tutorial selanjutnya adalah tutorial mengenai proses sirkulasi, yaitu peminjaman, pengembalian, kemudian reservasi. Yang pertama saya akan mencontohkan bagaimana untuk meminjam prosesnya ya. Misalnya ini ada pemustaka yang sedang melihat-lihat buku atau mencari referensi buku di opak. Kemudian pemustaka tersebut ingin meminjam buku Laskar Pelangi ini. Nah, Laskar Pelangi ini kan eksemplarnya ini ya, dan dia ingin meminjam buku Laskar Pelangi dengan eksemplar berikut. Nah, kita akan masuk ke menu sirkulasi, lalu mulai transaksi, kemudian ini
karena saya misal ingin mencontohkan untuk yang meminjam misalnya si Ahmad Bagas. Kemudian kita mulai transaksi. Lalu pada menu peminjaman ini kita masukkan kode eksemplar tadi yang Laskar Pelangi. Kemudian kita klik pinjam. Nah, ini akan muncul kode eksemplar dan judul, tanggal pinjam, dan tanggal harus kembalinya. Kemudian untuk menyelesaikan sirkulasi pada proses peminjaman ini, kita klik selesai transaksi, kemudian akan muncul pop-up, kita pencet OK. Nah, saat kita cek di sini di sirkulasi milik Bagas, nah ini ada keterangan pinjaman saat ininya, itu ada di bawah atas nama Ahmad Bagas meminjam buku Laskar Pelangi dengan kode eksemplar berikut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pengembalian sangat simpel sekali, kita bisa memakai fitur ini. Ini ada kembali. Kembali ini adalah untuk mengembalikan bukunya. Kemudian perpanjang adalah untuk memperpanjang masa peminjaman buku. Jika misal Bagas ingin mengembalikan buku tersebut, nah kita tinggal klik kembali, kemudian OK. Nah, sudah hilang kan ini peminjamannya. Nah, tadi sejarah peminjamannya akan muncul di sini bahwa Bagas telah meminjam, kemudian telah mengembalikan buku Laskar Pelangi dengan kode eksemplar berikut. Kemudian kita selesai transaksi. Nah, yang terakhir untuk proses reservasi, kita akan mencontohkan semisal Aldi Muhammad ini ingin meminjam sebuah buku di perpustakaan. Nah, ternyata si Aldi tadi ingin meminjam Sang Pemimpi. Nah, tapi misal ya ini ternyata stoknya tidak tersedia, tinggal ini. Nah, si Aldi ini ingin meminjam buku Sang Pemimpi ini, namun bukunya masih sold out, ceritanya masih dipinjam orang lain. Nah, dia bisa melakukan reservasi. Kita cari dulu buku yang ingin akan direservasi. Nah, kemudian caranya reservasi, kita masuk ke menu sirkulasi, kemudian ID anggota dari Aldi, mulai transaksi. Nah, kemudian kita ke menu reservasi, terus kita cari koleksinya. Tadi kan koleksi namanya Sang Pemimpi ini ya, kita tambah reservasi. Oke, nah di sini sudah muncul bahwa Aldi Muhammad ini dengan ID anggota berikut melakukan reservasi judul buku Sang Pemimpi. Jadi saat nanti peminjamannya, tanggal reservasinya atau sudah bisa dipinjam, maka buku tersebut bisa dipinjam oleh Aldi, seperti itu. Tutorial selanjutnya adalah upgrading Slims. Nah, upgrading Slims ini adalah upgrade versi dari Slims yang semula dipakai sebelumnya adalah Acacia. Nah, kemudian akan di-upgrade ke versi Boolean. Caranya adalah sama dengan menginstal Acacia sebelumnya. Jadi kita masuk ke menu htdocs. Nah, sebelumnya ini sudah saya siapkan file untuk instalasi dari Slims Boolean. Kemudian kita ekstrak. Kita tunggu saja sampai proses ekstraknya selesai. Nah, jika sudah selesai, ini saya akan rename menjadi Boolean. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke Chrome, lalu kita akses melalui URL. Nah, ini muncul, kita klik Kickstart. Nah, ini dia akan cek sistemnya apakah sudah cocok atau belum. Nah, kita pencet Next, terus nah ini kan ada dua pilihan. Kalau install ini adalah kita install yang baru. Nah, kalau yang upgrade, kita mengupgrade versi Acacia yang sudah kita install sebelumnya. Nah, di sini kita pilih upgrade my Slims. Nah, kita masukkan database data yang kita masukkan saat kita menginstal Slims Acacia sebelumnya, passwordnya juga. Connection oke, sudah cocok, kita klik next. Nah, untuk ini kita pilih versi dari Slims yang kita pakai. Nah, versi dari Slims yang saya pakai sebelumnya
Coba kita cek dulu. Nah, Senayan version dari yang kita pakai adalah Slim 831. Nah, maka kita juga pilih di sini Slim 831. Lalu run the installation. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Model install in your team is already. Sudah sukses untuk menginstalnya. Lalu kita go to my Slims. Nah, seperti ini adalah tampilan dari Slims Boolean yang sudah kita update dari sebelumnya Acacia. Ini gambar-gambarnya belum ada karena kan belum kita pindahkan ya. Selanjutnya, agar bahan pustaka atau koleksi yang kita input tadi agar ada gambarnya, kan ini belum ada gambarnya kan, soalnya kita belum memindahkan dari yang Acacia sebelumnya. Nah, caranya memindahkan adalah kita buka file ini di htdocs, kemudian file boolean yang awal dulu yang Acacia yang kita install pertama yang versi Acacia. Nah, sini kan saya udah input bukunya beserta tabelnya. Ini kita copy, kemudian kita paste di folder Slims Boolean yang kita install, kemudian pada directory file image, lalu docs. Nah, di sini kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita cek di sini, kita reload. Nah, ini gambar-gambarnya sudah keluar ya. Ini beberapa belum ada gambarnya, soalnya saya memang belum menginputkan gambar-gambar tersebut. Nah, seperti itu untuk agar gambarnya bisa muncul seperti semula. Kita login sebagai pustakawan, tapi di mana ya tempatnya login? Soalnya kayak cukup sulit. Oh, ini hanya profil pustakawannya. Ini member area service. Ternyata bukan. Kalau begitu kita klik di sini saja login untuk memanggil tempat. Nah, ini adalah tempat untuk login adminnya. Masukkan nama dan password, masuk. Nah, di sini adalah tampilan halaman admin dari versi Slims Boolean. Ini ada 103 koleksi, jumlah item, dan lain-lain. Bibliografi, nah di sini juga sama. Kita lihat seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengatur tema, maka kita bisa ke sistem. Nah, di sini sama seperti versi sebelumnya, kita bisa mengatur judul dan lain-lain. Nah, di sini ada kita konfigurasi tema. Oh, ternyata temanya hampir sama dengan versi Acacia, hanya saja di halaman admin ini ada yang versi night modenya, jadi warnanya gelap seperti itu. Coba kita sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya untuk yang versi night mode. Karena ini menurut saya terlalu gelap, saya akan kembalikan versi defaultnya seperti itu. Itu untuk cara mengubah settingan tampilan atau tema dari Slims Boolean. Selanjutnya adalah tutorial untuk mengentry data dengan metode import file CSV sebanyak 3 records melalui Slims Boolean. Kita bisa masuk ke bibliografi, coba kita cari import data. Nah, untuk choose file kita memilih, ini sudah filenya tadi sudah saya siapkan, ini ya. Kemudian pemisah ruangnya ini saya ganti titik koma. Jumlah cantuman untuk diimpor ada 3.
atau semua salah saja, jadi 0 juga bisa. Mulai dari cantuman ke 1, lalu import sekarang. Nah, ini adalah hasil dari import data melalui file CSV. Ada 3 hasil record. Yang pertama ada rumah kita, enaknya ngobrol dengan orang bodoh, kemudian kumpulan puisi-puisi Indonesia. Seperti itu. Tutorial selanjutnya adalah setting jaringan otomasi perpustakaan. Yang pertama adalah simulasikan konfigurasi jaringan sederhana untuk penerapan otomasi perpustakaan melalui media wireless. Nah, pada tutorial kali ini saya akan menggunakan Cisco paket tracer. Nah, di sini langkah pertama untuk mensimulasikan konfigurasi jaringan sederhana untuk penerapan otomasi perpustakaan melalui media wireless adalah kita cari akses pointnya terlebih dahulu. Saya pakai ini. Nah, terus saya akan mencontohkan dengan menghubungkan 2 komputer dan 2 laptop. Di sini device-nya saya pilih laptop 2, maksud saya komputer 2, kemudian laptop juga 2. Nah, jika sudah, kita akan membuat IP dari masing-masing PC serta laptop yang kita inputkan tadi. Masih saya tuliskan 192.168.10.1. Kemudian untuk ini sama, saya bedakan belakangnya saja, 168.10.1. Dan maaf, ini maksudnya 2. Dan seterusnya 168.10.3. Yang terakhir 192.168.10.4. Nah, jika sudah, kemudian kita hubungkan semua PC dengan laptopnya dengan access point ini. Caranya kita klik ini akan muncul simulasinya. Ini terhadap tombol on off, kita off kan terlebih dahulu. Kemudian adapter ini kita ganti dengan, kemudian kita on kan lagi. Nah, di sini akan tersambung ya teman-teman, dan seterusnya sama langkah-langkahnya. Nah, untuk laptop ini bentuknya sedikit berbeda karena ini bentuknya juga berbeda. Ini tombol on off-nya di sini kita matikan, kemudian untuk laptopnya di sini kita on kan lagi. Dua adalah yang terakhir, kita off kan, kita pindah. Sudah kita on kan lagi, kemudian nah, ini kan udah tersambung semua. Nah, walaupun tersambung tapi ini belum sukses sepenuhnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP-nya. Jadi caranya kita klik ini, kemudian ada menu desktop, kemudian IP configuration, terus ini DHCP-nya kita pilih jadi static. Nah, kita ketikkan IP address dari PC dan laptop yang sudah kita inputkan tadi, 192.168.10.1. Subnet masknya otomatis akan keluar. Terus ini juga sama, 192.168.10.2. Kemudian ini juga jadi static, 192.168.10.3. dan config static. Yang terakhir 192.168.10.4.
Sudah selesai. Nah, kita tes untuk mengetes. Nah, ini jika tombolnya hilang sudah berhasil ya, artinya seperti ini kurang lebih. Nah, kepencet tadi. Nah, jika sudah, kita cek di sini. Nah, ini sudah ada keterangannya seperti sinyalnya, terus base data rate-nya, terus IP address-nya. Ini menggunakan wireless ya. Tulisannya di sini ada wireless up kemudian IP address berikut. Itu adalah contoh konfigurasi sederhana untuk penerapan otomasi perpustakaan melalui media wireless. Selanjutnya adalah yang kedua, mensimulasikan konfigurasi jaringan sederhana untuk penerapan otomasi perpustakaan melalui media kabel. Jadi masih sama ya, menggunakan Cisco paket tracer. Caranya adalah yang pertama, kita akan mencari routernya dulu. Ini pakai 2 router. Nah, kemudian 2 router ini dihubungkan dengan kabel ini. Kemudian kita pilih kabel serial. Terus kita akan mencari device. Saya pakai PC 2 buah juga seperti ini. Kemudian dihubungkan antara PC dengan routernya menggunakan kabel ini, memakai pas Ethernet 6. Nah, jika sudah, kemudian kita akan memasukkan IP address dari PC-nya. Ini saya masukkan 192 168 10 1, sebelahnya 172 16 10 1. Nah, kemudian adalah memasukkan gateway-nya, yaitu IP-nya 192 168 10 254. Untuk yang satunya adalah 172 10 16 10 kemudian 254. Terakhir masukkan IP dari routernya 10 10 10 1, kemudian 10 10 10 2. Jika sudah semua diisi, kemudian kita setting IP-nya. Caranya kita masukkan IP address-nya 192 168 10 1, terus subnet masknya ini. Kemudian untuk ini default gateway-nya diganti 192 168 10 254. Jika sudah kita set, kemudian satunya
172 16 10 1 subnetnya ini, kemudian 172 10 16 10 254. Nah, sudah selesai untuk setting IP desktopnya. Kemudian kita akan melakukan setting konfigurasi routernya. Caranya adalah kita masuk ke setting konfigurasi routernya, ini di sini, kemudian ke config. Nah, yang pertama adalah masuk ke pas ethernetnya ini yang kita pakai tadi di awal, kemudian kita on kan, terus kita ketikkan IP address-nya 192 168 10 254, kemudian subnet masnya ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk serialnya, IP address-nya 172 16 10 kemudian 254. Ini kita on-kan juga. Ini sudah. Nah, untuk ini yang sebelah kanan juga sama mbaknya, pas internet kita on-kan, kemudian IP address-nya nah, untuk ini pakai Ethernet kita on-kan, terus IP address-nya 172 16 10 254, terus subnetnya ini. Kemudian untuk serialnya kita on-kan juga, lalu IP address-nya 10 10 10 2. Kemudian ini sudah keluar subnet masnya juga. Tadi ada kesalahan saya ralat ya, ini yang harus dimasukkan di sini tuh IP address yang serialnya. Tadi yang saya masukkan itu adalah IP address dari fast ethernet yang satunya, jadi tadi sebelumnya diganti 10.10.10.1. Kemudian selanjutnya jika sudah kita konfigurasi dari statiknya terlebih dahulu. Kemudian untuk networknya ini yang sebelah kiri 172 16 16 00, terus masnya 255 00. Kemudian next hopnya adalah 10 10 10 2. Kita add. Nah, ini sudah untuk koneksi dari kiri ke kanan ya. Dan yang satunya juga sama, kita konfigurasi statiknya terlebih dahulu. Nah, untuk networknya 192 168 10 0. Terus untuk masnya 255 titik 0. Terus networknya 10 10 10 10 1. Kita add. Sudah bisa, kita close. Jika sudah selesai semua, kita coba koneksikan atau kita pakai ini. Nah, berarti sudah bisa ya. Mungkin caranya juga agak rumit, saya juga masih agak bingung. Mungkin itu adalah cara untuk mengkonfigurasi jaringan sederhana untuk penerapan otomasi perpustakaan melalui media kabel. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah otomasi perpustakaan. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.